Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Masyarakat mulai muak pada Jokowi. Salah satu pengamat politik pun mengatakan wong menterinya ini malah sibuk pasang baliho. Pengamat politik Roky Gerung mengungkapkan alasan mengapa belakangan banyak sekali masyarakat yang mulai tidak mempercayai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo seperti saat ini. Mulai tidak percayanya masyarakat kepada pemerintah, kata Roky, ditunjukkan pada laporan penerimaan pajak yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui Sri Mulyani menyampaikan laporan penerimaan pajak yang mencapai 100,19%. Namun banyak masyarakat yang tidak percaya dengan laporan tersebut karena yang menyampaikan adalah Sri Mulyani. Hal tersebut diungkapkan oleh Roky Gerung sebagaimana, kenapa masyarakat tidak percaya pemerintah? Karena ketidakpercayaan itu berulang kali ditampilkan secara konsisten. Jadi hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan yang konsisten. Begitu kata Roky Gerung. Istana pun juga sibuk menambah pundi-pundi untuk capres. Dinilai lagi oleh Roky Gerung, ucapan yang diberikan oleh Joko Widodo, para menteri dan kabinetnya tidak menunjukkan adanya kerja pemerintah yang bekerja untuk rakyat. Ucapan Pak Jokowi, Ibu Menteri dan kabinetnya ini yang menunjukkan kesibukan di istana itu adalah untuk menambah pundi-pundi untuk jadi calon presiden. Jadi nggak ada lagi kesibukan untuk memakmurkan rakyat. Pernyataan yang disampaikan Sri Mulyani terkait pengerahan aparat-aparat pajak dinilai tidak masuk akal oleh Roky Gerung, mengingat pemasukan berasal dari extractive industry, bukan tax ratio ataupun tax amnesty. Wong dari kabinet sudah sibuk pasang baliho untuk dirinya sendiri kok. Kan dari situ saja secara kasat mata, nggak mungkin ada pengerahan besar-besaran. Berarti itu ada kebohongan. Begitu imbuhnya. Ingkar janji, MPR desak Jokowi untuk pecat Sri Mulyani. Lembaga legislatif mengevaluasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengatakan kinerja Sri Mulyani pada periode kedua pemerintahan Jokowi, khususnya terkait dengan pengelolaan APBN, tidak terlaksana dengan benar. Salah satu contohnya yang disebutkan oleh Fadel, mengenai slot anggaran MPR RI untuk sosialisasi 4 pilar yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani. Anggaran di MPR ini malah turun dan turun terus, ujar Fadel saat jumpa pers di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 30 November. Fadel juga menyampaikan pada saat rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait sosialisasi MPR RI, pihaknya dijanjikan akan menerima 6 kali lipat dari anggaran sosialisasi 4 pilar setiap tahunnya. Namun saat ini hanya 4 kali. Kita dengan Presiden Jokowi berbicara di Bogor. Kita bilang Presiden anggaran kami terbatas. Saat ini, dulu pimpinan cuma 4 orang, sekarang sudah 10 orang kok malah lebih turun. Ungkap Fadel. Saya ini Wakil Ketua MPR bidang anggaran. Dengan Bapak Bambang, Ketua MPR RI, bicara dengan Mensesnek yang merintahkan kita, bilang ke Menteri Keuangan, tetapi dia acuhkan. Begitu sambungnya. Fadel juga mengaku kecewa berat dengan Sri Mulyani lantaran membatalkan adanya anggaran sosialisasi 4 pilar, padahal telah melakukan rapat bersama dengan Badan Anggaran. Namun hal tersebut tidak dikabulkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kita undang dia, sudah atur semua-muanya. Tiba-tiba dia batalin 2 hari kemudian. Atur lagi dia batalin, begitu katanya. Atas dasar tersebut, MPR RI meminta Presiden Jokowi untuk memecat Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan lantaran tidak menepati janji. Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR RI, mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan. Karena kami anggap Menteri Keuangan tidak etis, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintah kita demi untuk kelanjutan. MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara. Kita minta agar mendapatkan perlakuan yang wajar dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Begitu tutupnya. Selain itu, APBN 2022 ternyata tekor 800 triliun rupiah. Sri Mulyani pun akhirnya putar otak untuk cari tambahan. Tahun depan dompet negara memang dipastikan tekor. Tekornya pun juga tidak sedikit, yaitu 868 triliun rupiah. Dan hal ini menjadi sebuah isu. Menteri Keuangan harus putar otak bagaimana cara untuk menambalnya. Hal ini juga memantik
MPR RI untuk meminta Jokowi memecat Sri Mulyani. Pimpinan MPR yang sepakat meminta Jokowi untuk memecat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, di mana mereka kecewa pada Sri Mulyani karena diundang 2 kali juga tidak pernah datang. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa MPR tidak berwenang untuk meminta Presiden Jokowi memecat menterinya. Indonesia sebagai negara yang menganut presidensial tentu mengangkat dan juga memberhentikan menteri menjadi hak prerogatif presiden. Karena itu siapapun termasuk MPR tidak berhak menekan presiden untuk memecat menterinya. Begitu kata Jamiluddin. Berbeda bila halnya Indonesia menganut sistem parlementer, Jamil menerangkan legislatif masih dimungkinkan untuk cawe-cawe urusan pengangkatan dan juga pemberhentian menteri. MPR sudah melampaui batas kewenangannya ketika meminta Jokowi memecat Sri Mulyani. Jamil juga mengatakan idealnya Jokowi mengabaikan permintaan pimpinan MPR tersebut. Nah, tapi saya challenge lah Menteri Keuangan. Ya kan, dulu waktu zaman SBY, Menteri Keuangan Sri Mulyani nerbitin surat hutang bond dengan bunga 2%. Saya minta Sri Mulyani coba tukar itu bond yang saudara bikin dengan bunga sangat mahal, merugikan rakyat Indonesia 11 miliar dolar. Tolong tukar dengan bond dan pembiayaan lebih murah. Mengerikan. Kerugian negara di era Menteri Keuangan Sri Mulyani sejak 2018 sampai 2021 mencapai 601 triliun rupiah. Semalam, seorang kawan berdiskusi via telepon tentang masalah korupsi dan kerugian keuangan negara. Diskusi tersebut membandingkan skala kasus-kasus korupsi dan kerugian keuangan di Indonesia, mulai dari BLBI, EKTP, Jiwasraya, Asabri, Senturi hingga korupsi IUP Kota Waringin Timur. Menariknya, kawan ini punya ide untuk mengkategorikan masalah kelebihan bayar bunga utang pemerintah sebagai kasus kerugian negara juga. Apakah masalah kelebihan bayar bunga hutang itu adalah sebuah masalah? Masalah kelebihan bayar bunga utang sudah sering disampaikan oleh ekonom senior Dr. Rizal Ramli atau RR di berbagai kesempatan pada publik. Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam, bunga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia kelebihan 2,8 hingga 4,5%. Padahal, dulu ketika era Menteri Keuangan Agus Martowardoyo pada tahun 2010 sampai 2013, yield surat utang sempat turun hingga 0,5 sampai 1% di bawah Filipina dan 2,7 sampai 5,5% di bawah Vietnam.